Indonesia kembali membuka peluang pembelian frigat siluman berteknologi tinggi dari Jepang, Mogami Class. Selain itu, Indonesia juga tertarik pada kapal selam Soryu Class yang dikenal sangat senyap dan canggih. Dikutip dari The Japan Times Senin 17 November 2025, Jepang dan Indonesia sepakat memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan melalui pertemuan 2+2 di Tokyo yang mempertemukan para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara. Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak 2021 dan menandai peningkatan signifikan dalam upaya kedua negara memperdalam kerjasama maritim, latihan militer, serta kolaborasi peralatan dan teknologi pertahanan. Langkah ini bertepatan dengan meningkatnya dinamika keamanan di kawasan, serta upaya Indonesia memperluas kerjasama strategis dengan mitra-mitra terpercaya, termasuk rencana peningkatan fakta pertahanan dengan Australia. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa pendekatan Jakarta ini bukanlah tanda pergeseran ke arah aliansi Barat, tetapi strategi memperluas opsi keamanan tanpa berpihak pada satu blok. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat menyepakati peningkatan pelatihan bersama, konsultasi tingkat tinggi antara komandan militer, serta pembahasan perlindungan informasi pertahanan untuk memperkuat koordinasi operasional. Jepang juga menekankan pentingnya kerjasama keamanan maritim, termasuk melalui program Official Security Assistance atau OSA, yang tahun ini mencakup pengadaan 2 kapal patroli cepat untuk Indonesia. Selain itu, Tokyo sedang membangun kapal patroli lepas pantai untuk Bakamla melalui program ODA dan dijadwalkan menyerahkannya pada tahun 2008. Kedua pihak juga membuka peluang kerjasama, transfer teknologi, dan pengembangan bersama alutsista, termasuk kemungkinan proyek kapal frigat generasi baru. Sebelum pertemuan, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin meninjau kapal-kapal Angkatan Laut Jepang, termasuk frigat Mogami Class, destroyer Murasame, dan kapal selam terbaru Taige Class. Infeksi kapal selam tersebut memunculkan spekulasi bahwa Indonesia mungkin mempertimbangkan opsi kapal selam Jepang selain minat awal terhadap Soryu Class. Meski aturan ekspor alutsista Jepang masih ketat, pemerintah sedang mempertimbangkan pelonggaran kebijakan untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan negara mitra. Untuk frigat Mogami sendiri memiliki bobot 3.900 ton pada kondisi standar dan mencapai hingga 5.500 ton saat bermuatan penuh. Dengan panjang 132,5 meter, lebar 16,3 meter, dan draft 9 meter, kapal ini dirancang sebagai platform tempur modern berkemampuan multi-role. Mengusung sistem propulsi Kodak, frigat ini menggabungkan satu turbin gas Rolls-Royce MT-30 dan 2 mesin diesel MAN V28/33 DDSTC menghasilkan total tenaga hingga 70.000 horsepower. Kombinasi ini memampukannya melaju lebih dari 30 knot. Untuk misi khusus, kapal ini membawa 2 RHIB serta mampu mengoperasikan UUV dan USV. Jumlah awak sekitar 90 personel mendukung operasi jangka panjang. Sistem sensor dan perperangan kapal ini sangat lengkap, mulai dari radar OPY-2 AESA, sensor OAX-3 IO/IR, sonar OQQ-25 VDS plus TASS untuk perperangan anti kapal selam, hingga sonar OQQ-11 untuk deteksi ranjau. Semua informasi tempur dikelola oleh Combat Management System OYQ-1. Untuk perlindungan elektronik, kapal ini dibekali NOLQ-3E,
sistem perperangan elektronik terpadu dengan kemampuan pasif radar dan electronic attack serta pelontar KAV. Dari sisi persenjataan, frigate membawa Miriam MK Mod 4 kaliber 127 mm, 8 rudal anti kapal tipe 17, sistem siram, torpedo tipe 12, serta peluncur VLS MK41 yang dapat mengoperasikan berbagai jenis rudal termasuk tipe 07 VLA. Kapal ini juga memiliki 2 remote weapon station dan perlengkapan peluncuran jauh yang disederhanakan. Untuk kemampuan udara, frigate ini mampu membawa 1 helikopter SH-60L dan dilengkapi hanggar tunggal. Mogami juga sudah ditingkatkan, disebut sebagai New FFM atau Upgrade Mogami. Kapal ini hadir dengan desain lebih besar, lebih kuat, dan lebih modern dibandingkan pendahulunya. Frigate terbaru ini memiliki bobot hampir 4.900 ton, dengan panjang mencapai 142 meter dan lebar sekitar 17 meter. Meskipun ukurannya bertambah, tingkat otomatisasi yang tinggi membuat kapal ini tetap dioperasikan oleh sekitar 90 personel, angka yang sama dengan Mogami generasi pertama. Kapal ini mengandalkan sistem propulsi Kodak yang menggabungkan mesin diesel dan turbin gas MT-30 untuk mencapai kecepatan lebih dari 30 knot. Peningkatan paling menonjol adalah sektor persenjataan. Mogami terbaru kini dibekali hingga 32 sel vertical launching system, 2 kali lipat lebih banyak dibanding versi sebelumnya. Dengan konfigurasi ini, kapal mampu membawa rudal pertahanan udara generasi baru serta rudal serang jarak jauh, memperluas peran kapal dalam misi pertahanan udara dan serangan presisi. Di sektor sensor, kapal ini mengusung radar AESA OPY-2, sonar OQQ-25 generasi baru, serta sistem EO/IR yang ditingkatkan. Kombinasi ini memberi Mogami terbaru kemampuan deteksi, perperangan anti kapal selam, dan operasi pengawasan yang jauh lebih tajam. Kapal ini juga didukung operasi kendaraan tak berawak, termasuk UUV dan USV, membuatnya semakin relevan dalam perperangan modern. Sama seperti frigate Mogami yang dibangun Mitsubishi Heavy Industry, Soryu Class kapal selam serang ini memiliki bobot 2.900 ton saat berada di permukaan dan meningkat hingga 4.200 ton ketika menyelam. Dengan panjang 84 meter, lebar 9,1 meter, dan draft 8,5 meter. Kapal ini dirancang untuk operasi bawah laut jangka panjang dengan tingkat kesenyapan tinggi. Mesinnya menggunakan konfigurasi diesel elektrik dengan 2 mesin diesel Kawasaki 12V25/25FB, didukung hingga model Soryu oleh 4 mesin Stirling Kawasaki Kokkums V4275R untuk sistem Air Independent Propulsion. Tenaga yang dihasilkan mencapai 3.900 horsepower saat di permukaan dan 8.000 horsepower ketika menyelam, memungkinkan kapal mencapai kecepatan 13 knot di permukaan dan 12 knot saat menyelam. Dengan kemampuan AIP, kapal selam ini diperkirakan mampu menempuh hingga 6.100 mil laut dengan kecepatan jelajah 6,5 knot, menjadikannya salah satu kapal selam konvensional dengan daya tahan operasi terbaik di kelasnya. Kapal ini diawaki sekitar 65 personel, terdiri dari 9 perwira dan 6 awak. Sistem sensornya meliputi radar pencari permukaan ZPS-6F serta paket sonar ZQQ-7 yang mencakup sonar haluan, 4 sonar flank frekuensi rendah, dan thwart array sonar untuk deteksi jarak jauh. Untuk perperangan elektronik, kapal ini memakai ISM ZLR-36 dan dilengkapi tabung peluncur countermeasure 3 inch untuk menembakkan perangkat
pengelabuan akustik. Dari sisi persenjataan, kapal selam ini membawa 6 tabung torpedo 533 mm HU-606 dengan kapasitas hingga 30 amunisi. Senjatanya mencakup torpedo tipe 89, rudal anti kapal harpun, serta kemampuan untuk menebar ranjau. Dengan kombinasi kesenyapan, endurance AIP yang luar biasa, dan persenjataan mematikan, kapal selam ini menjadi salah satu aset bawah laut paling efektif di kawasan Indo-Pasifik. Kembali mengutip dari pernyataan The Japan Times, penguatan hubungan Indonesia dengan Jepang dan Australia mencerminkan peran Jakarta sebagai penopang tatanan maritim kawasan, sekaligus menunjukkan sistem strategi multi-alignment Indonesia. Terlepas dari kedekatan dengan Jepang, Indonesia juga tetap menjalin hubungan erat dengan China dan negara global South lainnya, termasuk rencana pembelian 42 jet tempur J-10C buatan Beijing. Pada akhirnya, pertemuan 2+2 ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang memilih blok tertentu, tetapi memperluas ruang manuver strategisnya dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik regional. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.